Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Hari ini masih seputar kasus Jalan Sagak Subang. Saya akan coba membahas, tentunya nanti akan saya bahas dengan rekan saya, Kang Heri Susanto, yaitu mengenai pembicaranya Kang Heri Susanto dan Bapak Ahmad Topan Sudirjo, kuasa hukum Danu, yang kita lihat dari pembicaraannya adalah mengenai Bapak Topan akan membuat kronologis dari awal sampai akhir mengenai kasus ini sehubungan dengan pendampingan beliau dengan kliennya yaitu Danu, di mana kronologis ini yang nantinya akan berharap mendapat perhatian dari Bapak Presiden, kemudian juga dari Kapolri dan juga Kapolda Jabar. Seperti apa lebih jelasnya masalah kronologis yang akan disampaikan oleh Bapak Topan itu, kita akan bicara dengan narasumber kita yaitu Kang Heri Susanto. Supaya lebih jelas, kita ikuti terus, jangan kemana-mana. Halo Kang Heri. Halo Bang Freddy. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah, kan lagi sakit saya. Guys, nih sebelum mulai kita pembicaraan, saya punten ngeganggu dulu Kang Heri. Sebenarnya tadi lagi terbaring, saya bangunin karena memang kondisinya tadi habis musibah kecelakaan. Saking semangatnya, barusan itu kita kesini tuh mau latihan taekwondo. Jadi Kang Heri ini saya ajarkan latihan taekwondo, suruh nendang pacing pet atau target kalau taekwondo. Rupanya yang ditendang bukan target tapi besi. Ini mah bohong, ini mah karena sudah lama aja nggak pegang cangkul. Tidak pegang cangkul katanya. Jadi akhirnya kakinya kalau bahasa Indonesia itu kasopak gitu ya. Jadi kelihatan tulangnya. Aduh, kalau bayangkan aja lah ya. Nanti lihat fotonya ya. Tadi juga saya sampai kuning-kuning ya. Sampai kuning-kuning ya Kang Heri ya? Dingin banget. Sampai dingin ya. Yang mudah-mudahan cepat sembuh nih Kang Heri. Oke, sahabat sekalian, saya akan coba tadi lanjut membahas masalah apakah benar Kang Heri nih masalah Bapak Topan mau ada pelaporan ke Presiden, seperti itu, gimana itu supaya netizen lebih paham nih. Jadi begini nih, awalnya kan saya menanyakan telepon ke Bang Topan ya. Saya nelpon ini menanyakan bagaimana tanggapan Bang Topan terkait banyaknya beredar statement yang lebih banyak menyudutkan Danu. Dalam ini kan Danu kliennya, jadi saya menanyakan. Waktu itu kita serang video call juga sama Bang Jack juga dari Subang Hijau ada, Danu juga ada di situ. Dan beliau juga mengatakan akan bahasanya bukan melaporkan ya, tapi memberitahukan terkait kasus yang terjadi di Jalan Sagak ini dengan laporan yang disampaikan oleh beliau tentunya. Nah, saya juga sudah mendengar setelah ada berita ini juga ada dibahas juga oleh Kang Anjas di Thailand ya. Ini dibahas juga bahwa ya terkait hal ini dan di sana disampaikan, tetapi mungkin pada sore hari ini kebetulan Kang Freddy nanya nih ya, dan juga supaya informasinya juga tidak simpang siur juga, Betul. supaya jelas juga bahwa disampaikannya hal tersebut dalam hal ini kan bukan kepada Presiden saja, tetapi ke Polda Jabar dan sama Kapolri termasuk ke Presiden, katanya kan seperti itu. Nah, tujuannya bukan berarti karena ketakutan kliennya Danu dalam hal ini ditakut dikambing hitam, kan tidak seperti itu. Dan juga yang saya simak ya, Pak Topan ini sampai sekarang ini justru tidak ingin banyak berkomentar juga tadinya kan, karena memang dia itu ingin fokus. Yang penting kalau beliau itu kan mendampingi kliennya, membela apa yang menjadi hak-hak kliennya saja, tidak pernah menyudutkan siapapun. Nah, adapun hal itu dilakukan, tujuannya adalah untuk agar kasus ini menjadi lebih mendapatkan atensi lah, diperhatikan. Nah, tujuannya bukan untuk ketakutan Danu dikambing hitamkan, tetapi pada dasarnya
bagaimana untuk kasus yang terjadi di Subang ini bisa diatensi oleh pemerintah, dalam hal ini mungkin Kapolri maupun Presiden gitu kan ya, untuk bagaimana agar supaya pelakunya itu cepat tertangkap. Jadi sekali lagi Pak Topan juga kan istilahnya bukan siapa-siapa mungkin ya awalnya, ya kan. Nah sekarang kan beliau itu tim kuasa hukum Danu, tapi apa namanya kepedulian beliau terhadap kasus di Subang ini sehingga dia itu juga berharap sampai sekarang semoga kasus yang terjadi di Subang ini itu cepat terungkap. Oleh karena itu apapun dilakukan, ya salah satunya meminta atensi daripada Kapolri mungkin dan Presiden agar kasus ini menjadi perhatian, mendapatkan perhatian khusus lah mungkin ya. Kalau ini cara pandang saya loh gitu kan. Jadi mendapatkan perhatian khusus agar segera terungkap. Jadi bukan karena takut dikambing hitamkan. Ya intinya kan beliau sebagai kuasa hukum memberikan pendampingan kepada kliennya, ya kan. Ya. Siapapun nanti pelakunya ya kita serahkan katanya semuanya kepada pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik. Ya. Karena memang kan kasus ini sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Jadi kita itu, ya kita juga mungkin Bang Freddy juga ya sama teman-teman kita semuanya, kita percayakan aja semuanya kepada pihak kepolisian gitu kan ya. Untuk kasus yang terjadi di Subang ini, kenapa? Karena secara pribadi saya juga yakin profesionalisme yang dimiliki oleh kepolisian kita itu sudah sangat luar biasa sekali. Tetapi mungkin dalam hal ini kita sebagai warga masyarakat juga harus lebih banyak memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini. Karena memang sampai sekarang belum diketemukan itu bukan berarti tidak diproses ya. Seperti halnya kan kemarin juga kita tahu ya dari Polda Jabar sudah merilis sketsa gambar walaupun memang tampak belakang dan samping. Nah ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa sampai saat ini itu pihak kepolisian masih serius untuk menangani kasus yang terjadi di Subang ini. Seperti itu. Jadi sekali lagi mengenai apa yang ditanyakan oleh Bang Freddy tadi terkait laporan kepada Kapolda, intinya bukan laporan ya, intinya tembusan lah. Terkait temuan di lapangan seperti apa agar ya itu tadi mungkin menjadi lebih diprioritaskan agar kasus ini cepat terungkap. Itu saja sih mungkin menurut pendapat saya. Supaya ada atensi barangkali gitu ya. Ya mungkin secara teknisnya saya juga belum berbicara kepada teknis ya. Teknisnya seperti apa dan bagaimana saya juga kemarin. Itu teknisnya itu seperti apa? Nah kalau kemarin kan beliau menyampaikan hal seperti itu, ya kan? Mungkin Bang Freddy juga bisa disimak saja di video saya juga ya, untuk terkait hal itu seperti apa. Tapi kemarin di waktu saya video call dengan beliau itu, dalam hal ini Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, beliau tidak berbicara kepada teknis dulu nih. Jadi mungkin hanya garis besarnya aja, dan mungkin nanti insya Allah kalau seandainya memang ini akan dilakukan misalkan pasti beliau juga mungkin kan katanya memberitahu seperti apa kepada saya dan kepada teman-teman semuanya juga ya gitu kan untuk agar menjadi tahu dan sehingga tidak menjadi apa namanya ya asumsi yang tidak baik lah seperti itu. Ya jadi balik kali yang tadi disampaikan bahwa secara teknisnya belum disampaikan. Secara teknisnya seperti apa dan bagaimana belum disampaikan sama beliau ya kan? Ya, jadi sekarang kita paham jadi para netizen juga para masyarakat juga yang melihat dari channelnya Kang Heri Susanto yang percakapan dengan Bapak Tovan ya waktu itu ya. Iya. Jadi ya itu tadi ada beberapa ya masyarakat yang tadi saya sampaikan itu. Jadi masalah teknisnya belum disampaikan seperti itu ya. Iya, masalah teknisnya belum disampaikan. Jadi tapi yang penting adalah atensinya berharap bahwa kasus ini mungkin bisa didengar oleh Bapak Presiden. Betul, seperti itu. Dan sebetulnya karena memang kasus ini
kasus nasional sih mungkin ya istilahnya sudah ramai diperbincangkan ya. Iya. Tetapi mungkin ya saya akan lebih bagus lagi apabila memang ada yang apa namanya mengingatkan lah. Iya. Yang namanya manusia kan tidak luput dari lupa juga Bang Freddy ya. Betul, betul. Jadi akan lebih baik apabila memang ada sebuah atensi Betul. dari kita lah, dalam hal ini dari Bang Topan mungkin ya, Betul. untuk bisa menyampaikan hal ini. Seperti itulah kira-kira. Karena memang gini Kang Heri ya, kalau kita lihat dari struktur organisasi, ada tingkatan-tingkatan seperti itu Kang Heri ya. Kalau misalkan ada tingkatan itu, biasanya kalau tingkatan yang instruksi dari tingkatan yang paling atas, biasanya Iya. itu pergerakannya lebih cepat ya. Iya. Lebih cepat dan lebih lebih akurat lah ya. Kalau misalkan instruksinya ada tingkatan yang lebih tinggi seperti itu. Iya, memang ya seperti halnya kemarin saja kita melihat kan bahwa kasus ini kan ditangani oleh Polres Subang. Betul. Karena TKP-nya ada di wilayah Polres Subang ya. Iya. Tetapi ya mungkin itu kan kebijakan daripada kepolisian juga sehingga kasus ini dilimpahkan ke Polda Jabar. Iya. Jadi mungkin yang dimaksud sama Bang Freddy itu biasa kan button up. Nah ini top down gitu kan ya. Iya. Jadi seperti itu. Ya, begitu Bang Heri. Oke, mungkin ini juga saya juga mewakili netizen sebenarnya. Jadi sekarang jadi paham kan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Heri juga dengan Bang Topan waktu itu dalam suatu pembicaraan ya. Jadi kita jadi paham sekarang. Iya. Juga mewakili masyarakat yang lainnya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Kang Heri. Iya, sama-sama Bang Freddy. Sehingga tidak ada berita-berita atau masyarakat mengambil kesimpulan yang mungkin salah nantinya. Kalau sudah ada keterangan gini kan ini lebih jelas seperti itu. Ya. Baik, sahabat sekalian, terima kasih. Ini adalah sudah waktu maghrib juga kita ya. Betul, udah maghrib. Demikian. Terima kasih Kang Heri. Sama-sama Bang Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.